Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 730, bagian ketiga. Kenshin bersama Kaori dan mamanya telah sampai di supermarket besar. Kenshin bilang pada Kaori, "Kaori, aku tunggu di luar saja Kaori. Kamu belanja bersama mama, aku tunggu duduk di bawah pohon itu. Kalau kamu ada perlunya telepon saja. Aku akan masuk nanti." Kaori menjawabnya, "Di sini kan panas, saya apa nggak baiknya menunggu di dalam? Sambil makan minum di situ kan dingin. Terlebih tangan kamu kan masih sakit. Di dalam aja ya nunggunya." Mamanya Kaori pun berkata sama. Meminta Kenshin agar masuk saja. Tapi Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, di bawah pohon itu kan tak terkena panas. Terlebih ada angin dari daunnya. Itu kamu lihat daunnya bergerak-gerak. Angin kencang sekali. Jadi tak mengapa aku di situ. Lagian kamu lihat seorang ibu tua yang jualan itu. Jualan makanan dan minuman. Belum ada yang membeli. Jadi aku menunggu sambil minum es dan roti. Membeli dari tempat ibu itu." Kaori pun mengerti. Dan bersama mamanya, Kaori masuk untuk belanja. Sedang di samping supermarket itu ada sebuah restoran makanan Eropa. Seorang pengusaha yang bernama Marcel, yang bertemu Iwan dan Paijo di Jerman kemarin, terlihat memarkir mobilnya. Datang bersama anak buahnya, yang tak lain pegawai kantornya. Di saat itu pula, seorang wanita bernama Sania, beserta kedua orang tuanya, hadir pula di situ. Marcel berkata, "Ayo Sania, Om dan Tante, masuk ke dalam restoran. Maaf Om dan Tante, Papa dan Mama lagi keluar negeri. Belum bisa pulang. Jadi saya sendiri di sini." Kemudian mereka masuk ke dalam, membicarakan masalah pernikahan. Di tengah itu Marcel berkata pada Pak Bakri, papanya Sania, "Oh ya Om, perusahaannya katanya merugi. Tak ada kemajuan, malah akan bangkrut ya." "Tenang saja Om, nanti Marcel akan membantunya. Kalau Om mau berhutang lagi, Marcel akan memberikan. Dan teman saya yang juga seorang pengusaha sedang datang ke sini. Dia seorang konsultan berpengalaman yang mengerti tren pasar saat ini. Jadi Om nanti bisa bertanya dengannya. Om kan sudah berumur, pasti tak mengikuti apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan banyak orang di era modern ini. Jadi Om cukup duduk saja biar saya dan Sania nanti yang berpikir dan bekerja." Kata-kata Marcel tak sopan sekali, menyinggung perasaan, terkesan merendahkan. Pak Bakri, papanya Sania, menjawabnya, "Iya, nanti Papa akan serahkan ke Sania perusahaan itu." Sania pun merasa Marcel ini sudah tak sopan pada papanya. Mamanya Sania pun begitu, dan telepon Marcel berdering. Yanti temannya menghubungi. Marcel menjawabnya, "Halo Yanti, kamu sudah sampai mana ini?" "Gua udah di restoran bersama Pak Bakri, papa dari calon istriku. Ini barusan gue bertanya tentang perusahaannya yang bangkrut, tentang masalah dan ceritanya. Jadi lu entar bisa mengerti apa yang harus dilakukan." Yanti temannya itu menjawabnya, "Oh ini gue masih kena macet Marcel. Ada perbaikan gorong-gorong di jalan ini. Mungkin gue terlambat sampai di situ. Dan ingat Marcel, rencana kita harus berjalan dengan yang diinginkan. Lu bisa menikah dengan cewekmu. Gua bisa membeli perusahaan itu dengan harga yang murah." Marcel mengiyakan. Kemudian ia bicara dengan Pak Bakri. "Oh ini Om, teman Marcel yang konsultan itu. Dia banyak membantu pengusaha yang sudah bangkrut seperti Om ini. Pengusaha-pengusaha yang gagal dan merugi. Bisa dicarikan solusi oleh teman saya nanti. Jadi Om tak usah khawatir. Kalau butuh dana masih ada tersedia." Pak Bakri pun hanya bisa mengiyakan. Hanya tersenyum menganggukkan kepalanya. Karena Pak Bakri tak bisa berbuat apa-apa. Sebab tersandera oleh Marcel. Punya hutang bernilai miliaran. Sania dan mamanya pun sama. Mengerti akan hal itu. Padahal usut punya usut. Usaha Pak Bakri yang bangkrut itu adalah permainan Marcel sendiri, bersama dengan rekan bisnisnya. Uang Marcel sudah kembali, tapi Pak Bakri yang merugi.
Hutangnya belum terbayar. Sedang keadaan di luar, Kenshin menghentikan orang yang berjalan. Seperti pak tukang beca, kurir, dan ojek motor. Mereka diberikan roti dan es yang dibungkus. Yang dibeli dari ibu tua yang berjualan itu. Hingga jualan ibu tua itu habis. Ibu itu berterima kasih pada Kenshin. Dan Kenshin duduk lagi di bawah pohon rindang. Dengan ditemani minuman dingin dan roti di sampingnya. Kemudian HP Kenshin berdering. Dikira Kaori yang menelpon, Kenshin langsung mengangkatnya. Setelah dijawab malah terdengar suara. "Halo bro, lu di mana bro? Aku bersama Pai Joni akan mampir ke tempatmu." Kenshin menjawabnya. "Wah lu Wan, gua kira siapa? Aku sekarang di supermarket Permatawan. Langsung saja ke sini. Aku di depannya di bawah pohon besar." Iwan menyahutnya. "Baik bro, segera kita meluncur ke sana." Secara tak sengaja dan kebetulan, Iwan dan Paijo akan menemui Kenshin. Sedang saat ini Marcel ada di situ. Berada di restoran yang tak jauh dari tempatnya Kenshin. Begitu juga Yanti temannya, yang sedang OTW juga ke tempat yang sama. Kemudian pembicaraan pernikahan pun dimulai. Marcel itu bilang, "Oh ya Sania, untuk masalah gedungnya serta semua kebutuhan acaranya. Dan biaya-biaya lainnya, biar aku yang menanggungnya. Jangan kamu ikut membantu, apalagi papa dan mamamu. Aku tak tega melihatnya, uangnya buat beli beras saja. Untuk makan sehari-hari nantinya. Sebab papamu akan mengalami kesulitan. Daripada itu berhemat saja, untuk bertahan hidup ke depannya. Bukankah begitu Pak Bakri?" Marcel bicara tanpa segan, tak pakai perasaan. Masih saja sikapnya begitu, hingga Sania sudah tak sabar lagi. Sania pun menjawabnya, "Marcel, jaga bicaramu. Jangan kau menghina papaku. Pernikahan ini dibatalkan. Aku tak mau menikah denganmu. Hubungan kita selesai di sini. Sebab aku sudah punya cowok yang baru." Sania berdiri langsung keluar. Marcel pun mengikuti. Sesampainya di depan parkiran, Sania melihat laki-laki yang seusia dengannya, yang duduk di bawah pohon rindang. Sania pun berjalan agak berlari, menghampiri Kenshin yang duduk sendiri. Tiba-tiba Sania duduk di samping Kenshin, lalu bicara pada Marcel yang mengikuti. "Hei Marcel, ini cowok baruku. Aku akan menikah dengannya. Jangan kamu menggangguku lagi. Hubungan kita berakhir, sebab aku sudah punya pacar. Ini dia pacarku." Kenshin tiba-tiba dibilang begitu. Dibilang pacarnya wanita yang tak dikenalnya. Kenshin kaget jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys.